Halo semuanya, nama gue Polar dan kali ini gue akan membahas anime Masret episode ke-8. Yang dimana dalam episode ini kita bisa melihat kelanjutan cerita mengenai penyebaran vampir yang sudah dimulai terjadi dari episode 7 yang lalu. Dan sekarang lah sudah dimulai penyebaran obat di dalam ceritanya, dalam rangka untuk membuat masyarakat biasa yang normal, manusia normal gitu maksudnya ya, menjadi seorang vampir. Yang dimana gue juga masih rada-rada penasaran dengan hasil akhir mereka ini, tujuannya mau kemana dan apa sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pembuatan masukan elit ke-16 dalam militer di sini kan disebutnya sebagai Unit Zero yang tujuannya adalah untuk membasmi vampir ilegal yang ada di daerah Jepang itu sendiri. Namun ketika ada hasil akhirnya sudah mulai terlihat seperti yang ada pada episode 8 di sini, mungkin tujuan pembentukan unit vampir ini sendiri semata-mata hanya untuk membuat daerah Jepang sebagai surga vampir yang dipimpin oleh cowok rambut pirang dengan si kakek-kakek ketua militer. Tapi ya kemungkinan besarnya kan seperti itu kalau dari pemikiran gue yang sudah menonton dari episode 1 sampai episode 8 di sini. Dan untuk kalian yang baru saja menonton video ini lalu kurang ngerti saya lagi bahas apa, bisa dicek card video di atas dan dicek deskripsi untuk melihat review gue sebelumnya mengenai anime ini. Sebelum penyebaran vaksin membuat vampir terjadi, di episode 8 sudah diperlihatkan sebuah hal yang menarik dari latar belakang karakter. Itu adalah sang karakter utama kita di episode ini, yaitu si Kuroshu, sang vampir kelas A kalau nggak salah, di mana dia ternyata ada hubungannya dengan si cewek reporter yang selalu muncul di beberapa episode dari awal sampai sekarang ini. Jujur aja mungkin gue lagi nggak ngeh atau gimana, soalnya gue awal-awalnya mikir bahwa cewek reporter ini mungkin hanya sebagai karakter support biasa untuk menambah suasana dalam ceritanya gitu. Awalnya mikir kayak gitu, karena dipikir nggak bakal ada hubungan apa-apa dengan karakter kita yang ada di sini. Soalnya dari awal episode kan ini cewek reporter jarang dikasih screen time yang lama kan, ditambah mikirnya cuman dia ini lagi nyari temennya yang hilang dari perang dan masih menunggu sampai sekarang. Makanya dia jadi reporter untuk mencari informasi mengenai teman cowoknya yang hilang dalam perang itu. Dan sampailah kita di sini di episode 8 di mana si Kuroshu yang menjadi MC di episode ini datang kan ke tempat si cewek ini lagi bagi-bagi roti untuk para pengungsi yang terkena gempa. Nah di situ si Kuroshu lihat sebentar lalu ngilang dan si Kuroshu ada bilang untung dia selamat, si Aoi-nya, si cewek maksudnya, si cewek reporter. Nah dari situ langsung tersambung teka-teki di otak gua. Oh, ternyata si Kuroshu inilah yang ditunggu sama cewek reporter. Iya. Pantesan aja kan, makanya di otak gue pas lagi mencerna cerita animenya, kok kayak ada yang ngeganjel gitu. Kayak ada puzzle yang kurang lengkap gimana gitu. Tapi memang kelihatannya nasib si Kuroshu ini sama si Yamagami itu hampir mirip-mirip ya, dimana mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga atau dengan orang yang mereka cintai. Si Yamagami nggak bisa ketemu istrinya karena sudah dianggap meninggal dalam peperangan. Kalau si Kuroshu ya dianggap hilang dan diekspektasikan meninggal. Kasian aja sih, tapi memang sekilas nasib mereka itu sama dan adegannya juga hampir mirip-mirip. Nah, masuk ke pembahasan mengenai unit vampir dan pembagian vaksin atau obat penangkal vampir yang ada pada cerita di sini, yang membuat kepala gue muter-muter untuk mencoba menghubungkan beberapa cerita agar kelihatan gitu maksudnya ini tujuannya mau kemana dan mau diapain masyarakatnya. Karena seperti yang ada pada ceritanya di episode ini bahwa keberadaan vampir di sini sudah mulai diketahui oleh masyarakat dan vampir itu sendiri dianggap sebagai sebuah penyakit yang di sini diibaratkan mirip dengan zombie jika orang yang terkena gigitannya tidak dapat mengontrol perubahan dan dia akan menjadi mayat berjalan dengan nafsu untuk menghisap darah. Sekilas mirip zombie kan jadinya. Dan ini yang bikin gue gak habis pikir mengenai penyebaran vaksin anti vampir yang disalurkan oleh pemerintah. Kan dianggapnya bahwa itu obat untuk menangkal vampir itu sendiri. Mungkin untuk vampirnya sendiri bisa jadi obat pelepas dahaga, udah kayak larutan gitu kan, pelepas panas dalam. Tapi untuk manusia, seperti yang diceritakan di sini malahan diubah untuk menjadi vampir itu sendiri. Makanya itu yang membuat gue mikir keras, karena kan untuk si kakek-kakek militer, tujuan dia kan untuk membasmi vampir ilegal dengan membuat unit vampir. Tapi kalau si vampir rambut pirang kan dia cuman pengen untuk membuat surga vampir untuk dirinya sendiri. Maksudnya kan gitu. Nah, setelah pemikiran itu berkumpul, lalu gue udah berpikir nih mengenai si rencana kakek militer yang kelihatannya juga pada akhirnya dia mau mengendalikan seluruh masyarakat dengan merubah mereka jadi vampir dulu. Lalu setelah semua masyarakat tidak kompatibel ya untuk jadi vampir akan dianggap sebagai penyakit dan dimusnahkan dengan unit vampir yang dia buat. Karena unitnya kan vampir yang bisa berjalan di siang hari dan di malam hari dan tidak pernah istirahat. Bisa dibilang sebagai immortal lah ya, abadi.
Nah setelah selesai juga, gue mikirnya si kakek-kakek militer ini mau menjadi penguasa untuk menguasai dunia dengan pasukan vampir yang dia buat sekarang ini. Dan ketika ada yang memberontak, akan dimusnahkan oleh vampir buatan dia. Gitu sih yang jadi inti rencana dia kelihatannya kalau dari pandangan gue sendiri. Karena logikanya aja kan, di sini masyarakat taunya vampir itu sebagai penyakit yang sedang bertebaran, lalu tiba-tiba ada vaksin yang menangkalnya. Otomatis masyarakatnya cuma minum aja dong, ya kan? Karena dipikirnya obat, tapi sayangnya kan malah merubah mereka jadi vampir juga. Seperti anak-anak yang ada pada episode ini. Kasihan juga kan jadinya. Tapi ya untungnya mereka masih bisa hidup ya, karena ditampung sama si informan. Tapi memang jika digabungkan semua rencana si kakek-kakek militernya itu, mungkin memang tujuannya seperti yang gue bilang tadi, hanya ingin menguasai seluruh daerah menjadi satu dan diketuai oleh dirinya. Nah disitulah tugas Kapten Maeda kita nanti yang akan mencoba untuk mengagalkan rencana si kakek-kakek militernya. Karena kan dia kelihatannya sudah berhasil untuk menjadi vampir ya, dan bakal keren kelihatannya ya pertarungan antara si kakek-kakek militer dengan si Kapten Maeda sama si vampir rambut putih. Si bocah itu ya, kayaknya dia pangkatnya lebih tinggi juga daripada si cowok rambut pirang yang bekerja sama dengan si kakek-kakek militer. Kelihatannya kayak gitu ya. Oke, itu aja pendapat gue mengenai Master episode ke-8 yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.